Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Indonesia adalah negara di mana negara kita adalah negara hukum dan manusianya harus taat kepada hukum, karena kalau tidak kita taat pada hukum, sanksinya akan menunggu kita. Apapun yang kita lakukan, karena sifatnya hukum pada hakikatnya adalah memaksa. Baik, saat ini saya akan menerangkan materi yaitu tentang penegakan dan peradilan hukum administrasi publik. Penegakan bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah keadilan dan kebenaran yang terkandung dalam hukum administrasi negara. Penegakan hukum menjadi tanggung jawab pemerintah dan dilakukan di bawah pengawasan sanksi. Bahwasanya hukum ini dibuat oleh pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur gerak-gerik dan mobilitas masyarakatnya. Dan bagi siapa yang tidak mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, bahwasanya nanti ada sanksi yang akan menantinya. Nah, alat yang dilakukan oleh HAN antara lain adalah pengawasan dan penegakan, pengawasan dan sanksi. Sebagai tindakan preventif untuk menjalankan kekuasaan hakim. Kekuasaan hakim merupakan kekuasaan independen yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk menegakkan hukum kehakimannya. Sudah jelas ya, siapapun yang bersalah, siapapun yang melakukan tindakan kejahatan pasti akan ada sanksi dan hukumannya. Nah, penegakan hukum dan peradilan ditinjau dari pelindungan hukum masyarakat oleh pembuat hukum publik yang tidak sah oleh pejabat tata usaha negara. Dapat dikatakan bahwa segala bentuk perilaku penyelenggaraan tata usaha negara telah diatur dalam norma hukum tata negara. Jadi tidak berhak seorang pejabat negara memberikan hukuman yang sudah diatur oleh norma hukum tata negara. Dia mengucap sendiri hukumannya untuk si pelaku, namun tidak dilihat dari norma-norma hukum tata negara. Itu dianggap tidak sah hukuman yang dilontarkan, yang diberikan kepada si pelaku. Jadi semua hukum dan sanksi itu sudah diatur dalam norma hukum tata usaha negara. Lanjut, menurut Omar Seno Aji, bahwasanya negara hukum internasional memiliki ciri-ciri khas Indonesia karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum internasional dapat pula dinamakan hukum negara Pancasila. Ini muncul karena digali oleh provokator negara dari adat istiadat asli masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Berdasarkan pasal 24 ayat 3 amandemen ketiga Undang-Undang 1945 yang disahkan 10 November 2001 pada pasal 10 ayat 2 Undang-Undang nomor 4, lingkungan lembaga peradilan ada 4, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Tiap lembaga ini mempunyai kewenangan dan fungsi masing-masing, sehingga lembaga peradilan ini mempunyai kompetensi absolut yang berbeda satu dengan lainnya. Jelas ya, tadi itu ada peradilan hukum masing-masing. Contohnya saja satu, peradilan agama, yaitu mengurusi tentang keagamaan, tentang pernikahan, hak ahli waris, harta gono-gini pernikahan. Itu yang mengatur dan mengadili adalah pengadilan agama. Tidak bisa pengadilan umum mengikuti campur urusan tentang agama. Seperti itu contohnya. Nah, peradilan HAN atau PT-UN dan perlindungan hukum bagi masyarakat di Indonesia, tujuan pembentukan dan kedudukan suatu peradilan HAN dalam suatu negara terkait dengan falsafah negara yang dianutnya. Penegakan hukum dilakukan dengan pendidikan hukum yang diklarifikasi. Ya, ada 4 hal, yaitu pembebanan kewajiban tertentu atau ganti kerugian atau denda, pengenaan sanksi badan pidana penjara, atau juga publikasi kepada masyarakat umum, media cetak atau elektronik,
atau teguran peringatan supaya menghentikan pelanggarannya. Fungsi peradilan tata usaha negara ada 3 kawan. Yang pertama adalah melaksanakan pembinaan struktur dan fungsi pembinaan, mengawasi hakim atau pegawai lain dalam menjalankan tugas dan perilakunya, dan menyelenggarakan sebagai kekuasaan negara di bidang peradilan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, materi yang saya paparkan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.